Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini kami dari Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara sengaja hadir dalam rangka untuk membacakan petisi tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita tokoh-tokoh yang insya Allah nanti akan menyampaikan pandangannya terkait kondisi bangsa hari ini. Ada Profesor Dr. Amin Rais MA, beliau adalah tokoh pergerakan dan saya kira siapapun yang membaca sejarah reformasi tidak bisa dilepaskan dari peran beliau selaku salah satu tokoh utama reformasi. Yang kedua nanti ada juga Bang Edi Mulyadi, ini wartawan senior dan kita juga sudah tahu kiprah beliau, Bang Edi Mulyadi dalam dunia pergerakan dan khususnya aktivitas beliau dalam memberikan kritik sosial melalui sosial media. Beliau adalah wartawan senior. Dan selanjutnya juga ada Insinyur Tito Rusbandi. Beliau adalah Komite Peduli Indonesia, datang dari Bandung ke Jakarta, jauh-jauh dari Bandung. Kemudian yang keempat ada Buya Fikri Bareno dari Lembaga Dakwah Umat. Ada juga Bang Jali Pitung dari Aliansi Selamatkan Indonesia. Juga nanti akan membersamai kita Bang Azam Khan, seorang advokat, dan juga ada Pak Gamari. Baik, untuk menyingkat waktu kita persilahkan dulu Profesor Dr. Amin Rais MA untuk menyampaikan pandangannya. Kepada beliau dipersilakan. Jadi suara saya tidak sehebat Mas Khairuddin ya, karena lebih muda. Jadi saya agak pelan-pelan begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres. Dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu.
seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional beli SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Kwek Kian Gi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Kwek, ya. Ini Kwek Kian Gi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jadi Pak Kwek itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat agar melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita ini. Ya, jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia Pak Kwek sama dengan kita lah lebih kurang. Ya. Nah kemudian Pak Kwek mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Kwek, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya. Jadi Pak Kwek itu mengaku kita sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita. Ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai, masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi.
Nah, karena itu saya pikir, ya, bahkan mungkin saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah, kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portfolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portofolio kegagalan. Bahkan portfolio of fiasco, portofolio kegagalan total, dan kini sudah terbukti. Nah, kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, Sautu Sya'bi, Sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong itu pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita bagikan takbir. Takbir! Baik, demikian paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Amin Rais MA. Dan memang hari ini kita hadir dalam rangka untuk membacakan mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Banyak alasan yang bisa kita ungkap dalam kesempatan hari ini, dan di akhir pernyataan dari para narasumber kita juga akan membacakan pernyataan itu. Tapi yang jelas kezaliman yang terjadi di era Presiden Joko Widodo ini nampak telanjang. Bahkan sesuatu yang dahulu disembunyikan hari ini didemonstrasikan tanpa ragu, tanpa malu. Ambil contoh, jika dulu cawe-cawe dalam kontestasi politik itu sebenarnya dilakukan juga. Mustahil tidak ada penguasa yang tidak punya kepentingan terhadap masa depan bangsanya, dan pasti dia akan cawe-cawe. Tetapi karena konstitusi melarang itu, etika moral berbangsa melarang itu, maka tidak ada satupun penguasa yang pernah memimpin negeri ini yang secara telanjang dan terbuka menyampaikan pandangannya bahwa dirinya cawe-cawe untuk proses pilpres pada periode yang dirinya tidak terlibat dalam pilpres tadi, dan semestinya dirinya harus menampakkan legasi kebajikan karena dirinya sudah tuntas menjalani 2 periode sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dan ini tidak terjadi dalam era rejim Jokowi ini. Kita ketahui bahwa Saudara Joko Widodo demi hukum selesai Oktober 2024 karena dia sudah maksimum 2 periode mendapati dirinya sebagai presiden, dan konstitusi pasca reformasi telah membatasi jabatan presiden karena kita paham power tends to corrupt, absolutely power tends to corrupt absolutely. Dan karena itulah para pemikir ketika itu kemudian memberikan batasan kepada presiden agar tidak dijadikan sarana untuk
menyalahgunakan kekuasaan. Tapi pada faktanya hari ini baru 1 periode saja sudah disalahgunakan, dan dalam periode kedua ini makin disalahgunakan. Terjadi kriminalisasi, terjadi penjegalan capres, terjadi obok-obok partai politik, terjadi penjaliman kepada rakyat dengan berbagai dalih. Tetapi memang ini era yang kita hadapi adalah era di mana kita tidak menghadapi kezaliman dari militer seperti Orde Baru, tapi kita menghadapi satu era di mana kebenaran itu akan ditutupi dengan kebohongan. Maka hari ini perjuangan kita, perlawanan kita, pertarungan kita adalah menghadirkan al-haq untuk melawan al-batil, karena al-batil itu selalu diteriakkan oleh para buzzer untuk menutupi borok-borok rejim, untuk menutupi kezaliman saudara Joko Widodo, seolah-olah negeri ini baik-baik saja. Nah, inilah pentingnya sosial media, dan karena itu kami persilakan wartawan senior abang kita Bang Edi Mulyadi untuk menyampaikan pandangannya. Tafadhol, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kita mohonkan semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikutnya, dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saudara sekalian, beruntung sekali saya diundang oleh Ustadz Ahmad Wasinuddin duduk bersama dengan Bapak reformasi kita 98. Karena tahu sebelah saya akan ada Pak Amin, saya pakai kaos People Power. Ini kan? People Power. Atasnya bunyinya, sudah saatnya orang-orang bernyali tampil menyelamatkan negeri. Nah, ya. Orang nyari Pak Tito ya. Jauh dari Bandung, kalau nggak bernyali nggak sampai sini. Ya, saya ingin singkat saja. Jadi ada baiknya kita, orang bilang bahwa pengalaman itu guru yang terbaik, paling nggak guru yang baik lah. Nah, dulu menjelang 98 ada sejumlah tokoh yang disebut kemudian poros Ciganjur karena lokasi ngumpulnya di sana, ya. Ada Pak Amin Rais, ada Abdurrahman Wahid, ada Sultan 10, ya. Sultan 10 dan ada Megawati Soekarno Putri. Saya kira dari situ kemudian bergulir ya. Tentu saja atas kehendak Allah juga. Tapi 4 orang ini, wabil khusus Pak Amin Rais, yang kemudian hampir semua kita sepakat menjuluki beliau sebagai Bapak Reformasi, punya peran yang sangat penting. Saya berpikir Pak Amin mungkin bisa disepakati dan kita eksekusi. Ada semacam, kalau Ustadz Ahmad membuat semacam disebut poros pembebasan untuk bangsa dan negara, ya ini ranahnya kita-kita, level 2-nya dan seterusnya ke bawah. Tapi perlu tetap layer satunya, saya kira ada 4 orang lagi lah, dengan tentu pelaku yang berbeda ya. Kita sebut misalnya Front Oposisi Nasional. Saya sebut misalnya ada Pak Amin Rais, kemudian ada Dr. Riza Ramli, ada tentu Petamburan harus kita libatkan, Habib Rizik Sihab, dan satu lagi Jenderal Gatot Nurmantio. Selebihnya kalau ditambah monggo saja, tapi saya usulkan 4 orang ini. Mohon Pak Amin berkenan agak delosor, mohon maaf. karena beliau kan senior ya, memulai komunikasi dengan beliau yang 3 tadi. Memulai komunikasi, kita nanti saya dan teman-teman bisa jadi IO-nya lah ya, event organizer-nya yang ngatur segala macam. Yang penting tokoh-tokoh ini sudah ada kesepahaman. Walaupun saya yakin secara hati sudah ada konspirasi lah. Conspiration of heart ya sudah ada. Beliau-beliau berempat itu pasti sudah ada konspirasi hatinya bahwa beliau-beliau ini marah dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi tetap 1-2 kali tetap perlu pertemuan fisik. Itu sangat penting, karena bertemunya 4 tokoh ini sekaligus saja, nggak usah ngapa-ngapain saja, ini sudah membuat getar, kalau istilahnya istana kegelapan. Nah, gitu ya, sudah membuat getar, apalagi kemudian diikuti dengan beberapa langkah konkret dan sebagainya. Saya kira dengan izin Allah bisa membantu ya. Ini usulan saya saja, dan saya agak sedikit menyimpang dari permintaan dari Ustadz Ahmad Wasinuddin untuk bicara medsos, karena selama ini saya memang bicara seperti itu, bahwa memang sekarang ini perangnya perang handphone ya.
Jangan takut. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka memang berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan pidato-pidato mereka, dengan majalah-majalah, televisi, koran, sosmed dan sebagainya. Walaupun Allah katakan wallahu mutimmu nurihi, kan gitu kan? Walaupun Allah akan menyempurnakan cahayanya, orang-orang kafir tidak suka, tapi itu harus dijemput. Tadi istilah beliau kalau nggak salah ya, harus ada upaya menjemput kemenangan yang Allah janjikan, yaitu dengan berjuang lewat ini. Nanti ada ITE gimana? Undang-undang transaksi elektronik, ada pasal-pasal kebencian, ada pasal. Nah, dari soal ini saya mohon maaf mengutip, ini jagoan muda saya tertarik betul. Tahun yang lalu dia mengatakan bahwa kita ini orang-orang yang mau nyemplung ke jalan kebenaran suka mengarang-ngarang takdir. Apa ngarang takdirnya? Nanti kalau ditangkap gimana? Nanti kalau dipenjara gimana? Nanti kalau dibunuh bagaimana? Itu takdir memang, tapi kan belum terjadi. Jadi istilah Ahmad dulu itu ngarang-ngarang. Padahal kan ada takdir yang lain juga yang mungkin terjadi, ya kan belum terjadi. Nanti kalau Allah menangkan bagaimana? Nanti kalau Allah muliakan bagaimana? Nanti kalau Allah jayakan gimana? Kan ada takdir yang lain. Kenapa kita nggak memilih ngarang yang berikutnya? Kenapa kita selalu ngarang yang negatif? Nasrun minallah wa fathun qarib, kan begitu. Itu kan takdir juga yang bisa kita karang ya. Kita imajinasikan dan kita akan upayakan untuk diwujudkan. Jadi please buat teman-teman siapa saja yang bertekad nyemplung ke jalan perubahan, ke jalan dakwah, ada dua takdir yang bisa menjemput kita di depan. Ya, takdir tadi musibah segala macam resiko-resiko tadi, tapi juga ada takdir kemenangan. Nah, gitu ya. Jadi please. Nah, termasuk takdir kalau kita berjuang lewat medsos ini ya. Mereka brutal sekali. Pak Amin Rais ini kalau kita mau pelototi Twitter, itu salah satu korban para buzzer laknatullah alaihim. Saya selalu ngomong begitu. Ini hilang-hilang dulu kenapa sih? Halo, cek. Aman ya tapi ya. Oke. Jadi luar biasa sekali, dan mereka itu yang bikin tambah marah itu dibiayai oleh anggaran negara. Itu sampai 97 miliar mereka dikeluarkan untuk mereka, dan itu resminya, belum anggaran dari para cacing yang nyaris tak terbatas ya. Yang orang-orang bilang para naga itu, 9 naga itu. Tak terbatas. Dan itu kalau kita kemudian dengan takdir Allah juga dibuka gambar-gambarnya, satu orang itu bisa ngadepin berapa baris handphone, Pak Amin. Satu orang duduk, mereka siapkan semacam meja yang berdiri gitu, handphone. Dahsyat sekali itu, kerja sungguh-sungguh dan sangat keras. Nah, pada titik ini juga saya ingin mengingatkan kita, kalau kita memang yakin jalan yang kita tempuh itu benar, kenapa kita nggak sungguh-sungguh juga? Lawang mereka jalan batil, jalan yang hanya dijanjikan duniawi saja, mereka tahu juga itu salah, dan mereka juga sangat mungkin tahu bahwa ujungnya adalah neraka jahanam, laknatullahi itu alaihim, nauzubillahi min dzalik. Mereka bisa sungguh-sungguh kok, bisa kerja minimal kalau mereka dibayar dari pagi jam 8 sampai jam 7 sampai jam 5 sore, jam 17. Mereka sungguh-sungguh kok. Kok kita yang nyemplung di jalan dakwah, jalan yang benar, jalan al-haq kok separuh-separuh, setengah-setengah. Aduh, gue lagi mau nggak bisa gabung dulu, misalnya begitu. Ada aja dalih dan dalil, bukan dalil ya, dalih yang kita ajukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penutup sekalian, tentang people power. Itu para ahli kita, termasuk Pak Amin pada waktu 11 Juni kemarin di Solo, ada Mas Taufik juga, itu semua mengatakan, ada Ustaz Ahmad Yusuf juga, people power itu tidak menyalahi undang-undang, tidak bisa disebut makar, ya, itu hak rakyat, dan secara bahasa kan ini kekuatan rakyat. Dan Pak Amin secara demonstratif pada 11 Juni juga menunjukkan Jokowi sudah people power pada 2014 gitu kan, ada bukunya, ditunjukkan bukunya. Nah, saya ngobrol dengan Sahganda Nainggolan, sosiolog kita juga, itu dia mengatakan bahwa people power itu hanya cara, ya, ketika saluran-saluran resmi kita tersumbat, dan seperti kata beliau tadi bahwa sejatinya Undang-Undang Dasar kita menganut bahwa kedaulatan itu milik rakyat yang dititipkan kepada para pejabat publiknya, kan gitu Pak Amin ya. Begitu mereka tidak amanah, tidak patuh sebagai petugas rakyat, ya rakyat berhak mengambil mandat tadi.
Ada dua cara. Cara pertama lewat election, lewat pemilu. Cara kedua lewat people power. Bahkan Sagana menyebutnya dengan pemberontakan. Dengan pemberontakan loh. Waktu saya ngobrol sama dia dalam podcast saya yang di ini Pak Amin di Adi Sumar di bandara itu, Pak Amin waktu berangkat dengan ganda waktu pulang saya wawancara dia. Pemberontakan itu tidak suatu pelanggaran hukum, itu cara rakyat mengambil kedaulatannya yang sudah disalahgunakan. Nah itu boleh-boleh saja. Nah justru dalam konteks tadi saya kira saya tidak ingin menggunakan kata pemberontakan karena buat kita itu dimonsterisasi di sini, ya menjadi suatu yang menyeramkan, bahkan dikriminalisasi. Jangankan pemberontakan, ajaran Islam khilafah aja dikriminalisasi, dimonsterisasi kan begitu kan. Kalau saya ngomong gitu sebelah kanan saya ada senyum-senyum. Jadi itu dengan 4 tokoh tadi, please saya sekali lagi mohon dengan sangat Pak Amin berkenan mulai membangun komunikasi dengan tiga lainnya ya. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Amin. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Edi Mulyadi. Kita tahu memang hari ini korban kezaliman itu bukan hanya entitas individu ya, tetapi juga entitas ormas. Kita tahu Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam itu dalam tanda petik ya dibunuh di era rejim Joko Widodo. Padahal kita tahu sejak dulu yang namanya FPI dan HTI ya seperti itu, hanya berdakwah, hanya membantu orang yang kena musibah bencana, hanya menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak pernah ada satupun oknum atau bahkan anggota dari FPI ataupun HTI yang ketahuan terlibat korupsi BTS gitu ya, dapat duit 27 miliar gitu ya, karena ketahuan kemudian dikembalikan gitu ya, nggak ada gitu. Nah ini adalah konfirmasi bahwa masalah kriminalisasi baik terhadap ormas atau individu itu juga terjadi dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan kasus hukum, saya katakan tidak, karena peristiwanya sama, dulu tidak pernah dipersoalkan, kenapa baru di era Joko Widodo dipersoalkan. Misal contoh kasus Munarman. Apa yang dilakukan oleh Munarman diskusi di Makassar itu tidak pernah diproses pada periode-periode sebelumnya. Baru di era Joko Widodo inilah diproses. Lalu di mana letak peristiwa hukumnya kalau bukan ini kita katakan sebagai kriminalisasi. Termasuk Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Farid Oqbah. Bahkan Ustadz Farid Oqbah itu pernah diundang ke istana gitu loh. Di mana letak terorisnya? Baru di era rejim ini juga kemudian diterorisasi. Terakhir divonis 3 tahun penjara 3 ustadz. Dan yang paling penting adalah Habib Rizik Syihab. Sejak kapan orang menyampaikan kondisi kesehatannya? Kalaulah keliru, misalkan Pak Amin agak demam dikit terus ditanya, gimana Pak Amin kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, saya sehat walafiat. Masa langsung kena pidana? Padahal di dalam Islam kita itu diperintahkan untuk tahadus bi nikmatillah. Walaupun mungkin agak flu, tapi kita banyak nikmat yang lain sehingga kita tidak kemudian gampang mengeluh. Ya, dan hari ini orang yang menyampaikan rasa suasana batinnya tidak sakit pun bisa jadi pidana. Ini juga kriminalisasi. Nah, karena itu saya minta kepada Buya Fikri Bareno untuk menyampaikan bagaimana umat ini berjuang di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah kezaliman, termasuk di tengah-tengah para pemimpin ulama-ulama kita hari ini dikriminalisasi. Terima kasih kepada Buya Fikri Bareno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Khazinuddin yang telah memberikan mengajak untuk hadir pada hari ini. Yang terhormat pada tokoh kita, pada guru kita, Bapak Profesor Amin Rais, ada juga Bang Edi Mulyadi, Ustadz Namruddin, Pak Tito, teman-teman para aktivis tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini. Mengamati, menyimak
selama sejak kita angkat Bapak Presiden Jokowi 2014 sampai hari ini, maka banyak hal-hal yang telah kita jalani bersama selama kepemimpinan Bapak Presiden ini. Bagaimana kondisi dengan janji-janji beliau sebelum menjadi presiden, dan yang kita alami sebagai rakyat negeri ini selama hampir pada 2 periode kepemimpinan beliau. Betapa kemiskinan tidak membaik, bahkan menurut statistik malah berjalan di tempat, bahkan juga ada yang menyebutkan peningkatan kemiskinan selama kepemimpinan beliau ini. Kehidupan ekonomi kita juga tidak lebih baik. Rakyat-rakyat kita semakin menjerit, ekonomi semakin sulit, para pedagang semakin merasakan kepahitan hidup. Mimpi ketika kita mengusung Bapak Jokowi ingin kita angkat jadi presiden dulu, kita semua rakyat negeri ini mempunyai harapan besar kepada beliau untuk mampu membawa bangsa dan rakyat Indonesia ini kepada kesejahteraan ekonomi, politik, sosial, budaya yang lebih baik, sesuai dengan janji-janji daripada Bapak Jokowi ketika itu waktu mencalonkan diri, mengajak, mencari dukungan daripada rakyat negeri ini untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Puluhan janji-janji beliau sampaikan, sehingga itu menjadikan kecintaan rakyat ketika itu, menjadikan media mendapatkan suara, mendapatkan amanah untuk menjadi presiden negeri ini. Tapi setelah kita amati, setelah kita jalani 2 periode ini, maka kemiskinan kita semakin meningkat, ekonomi rakyat semuanya semakin terpuruk. Yang meningkat hanya mungkin di kalangan para pejabat. Kalau kita lihat ketika COVID kemarin, harta-harta para pejabatnya meningkat, para konglomerat oligarkinya meningkat, sementara rakyatnya nyungsap ekonominya, hancur. Begitu juga bagaimana pengangguran, yang tadinya kita bermimpi bagaimana anak-anak kita, generasi kita yang menganggur akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari zaman Jokowi. Ternyata itu juga tidak kita dapatkan. Bagaimana pemerataan yang semakin ketimpangan sangat jadi-jadi di zaman 2 periode ini. Yang kaya semakin kaya, sementara masyarakat semakin miskin, semakin susah hidup, semakin susah mendapatkan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan lain-lainnya. Bahkan di era ini juga kita menyaksikan bagaimana minyak goreng yang barang yang sangat melimpah ruah diproduksi di negeri ini, kita sempat mendapatkan dengan kesusahan, dengan mengganti dengan KTP dan lain-lain. Itulah gambaran buruk, gambaran suram yang kita hadapi selama 2 periode kepemimpinan Jokowi ini. Begitu pula ketimpangan, seperti yang kita sampaikan tadi, yang kaya makin kaya. Begitu juga keadilan. Ini padahal Pancasila 2 kali disebutkan bagaimana pesan keadilan yang luar biasa harus menjadi perhatian siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, siapapun yang mengemban amanah daripada rakyat negeri ini, maka keadilan itu adalah pesan daripada konstitusi kita. Tetapi kita merasakan, menyaksikan, mengalami langsung selama periode ini yang dekat mungkin keadilan mereka mendapatkan, tetapi kepada lawan-lawan politik dia tindas. Kita menyaksikan betapa para ulama kita, para aktivis kita yang tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan amanah daripada konstitusi. Mereka belum diketahui tentang hukum-hukumnya, statusnya, tetapi telah ditetapkan setelah dipenjarakan dan lain-lain segala macamnya tanpa proses hukum yang wajar sesuai dengan undang-undang. Begitu pula kita menyaksikan selama 2 periode ini hutang kita yang meroket. Kita bermimpi ketika mengusung Bapak Presiden 2014, 2013 dulu. Kita ingin hutang ini betul-betul sebagaimana janjinya akan bisa dilunasi karena ada 11 triliun di kantong Pak Jokowi. Tetap 11.000 triliun ya.
yang ada di kantong Bapak Presiden kita ini, tetapi itu semuanya menjadi mimpi-mimpi yang jauh panggang dari api. Itulah begitu pula kita menyaksikan betapa kaum pribumi, para pendiri negeri ini, orang-orang tua kita yang telah memerdekakan negeri ini, tetapi kemerdekaan yang kita nikmati setelah 74-75 tahun kemerdekaan kita hari ini, kita ternyata tidak lebih baik dibanding dengan zaman penjajahan oleh kolonial Belanda. Hari ini kita belum merasakan kebaikan dari seluruh aspek keadilan, ekonomi, politik, sosial, dan budayanya itu. Kaum pribumi kita semakin tersingkir, semakin terpinggirkan kehidupannya. Tetapi dari sisi lain kita menyaksikan bagaimana oligarki yang semakin mencengkram, semakin menguasai negeri kita ini, segala sisi kehidupan, dan sangat mengkhawatirkan kita sebagai warga bangsa. Apalagi rezim hari ini kita menyaksikan mereka menyeret-nyeret juga bagaimana betapa peluang-peluang yang diberikan kepada orang-orang yang berhaluan komunis misalkan untuk kita, dan itu yang sangat kita khawatirkan, bangsa kita ini akan dibawa ke komunis itu. Kemudian lebih lanjut kita juga menyaksikan betapa korupsi misalkan hari ini juga tidak lebih baik. Korupsi hari ini telah terjadi seluruh level kehidupan. Dan begitu pula bagaimana kolusi, nepotisme, anak menantu dari keluarga para penguasa dijadikan para pejabat. Dan ini sejatinya adalah tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu pula kita menyaksikan di zaman hari ini yang belum pernah kejadian oleh presiden-presiden sebelumnya. Karena kita menyaksikan sejak Soekarno menjadi presiden negeri ini, begitu Soeharto, Habibie, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Megawati dan lain-lainnya, kita menyaksikan seorang presiden itu dia berdiri tengah menjadi pemimpin bangsa. Tetapi hari ini kita dengar sendiri dari mulut saudara Jokowi sendiri bahwa dia akan melakukan cawe-cawe, akan melakukan intervensi, akan melakukan segala upayanya dengan seluruh kekuatan negara, bangsa ini. Dia akan gunakan untuk memenangkan jagoannya. Menurut saya ini bukan lagi tindakan yang harus sebagai seorang presiden. Seorang presiden harusnya dia berdiri di tengah, berdiri lurus, berdiri adil sebagai pemimpin bangsa. Seluruh warga bangsa adalah orang yang dia pimpin. Jadi tidak pantas kalau hari ini kita menyaksikan betapa penjegalan yang dilakukan juga kepada Anies Baswedan misalkan. Dan ini bukan rahasia segelintir orang. Hampir seluruh warga bangsa ini telah mengetahui betul betapa dengan cawe-cawenya Jokowi, dia tidak menginginkan adanya Anies Baswedan lolos sebagai calon daripada presiden besok ini. Dan dia akan mengupayakan bagaimana orang yang kira-kira yang bisa menyelamatkan dia ke depan. Dan itulah yang akan dicawe-cawekannya selalu. Dan menurut saya ini sudah sangat bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila adab bangsa Indonesia. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan para pendahulu kita yang mungkin juga bisa kita jadikan jurisprudensi bahwa tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu kita bagaimana sikap kepala negara yang melakukan berpihak kepada satu kelompok kecil sementara yang lain tidak diambil. Ini menurut saya memang sudah sangat menyedihkan. Oleh sebab itu kalau 2014 dan 2019 kita sebagai pribadi dan sebagai warga bangsa ini, kita semuanya kami telah memberikan amanah untuk menjadi presiden, untuk mengurus bangsa dan negara ini, untuk menjadi negara yang penuh harapan bagi kita sesuai dengan janji-janji yang dia sampaikan ketika dia untuk maju menjadi presiden. Maka oleh sebab itu, maka sangat pantas kami setelah kita mengkaji dari segala aspeknya, dari segala sisinya selama hampir 2 periode ini,
kepemimpinan Saudara Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, kita hari ini sangat pantas untuk mencabut kembali mandat yang pernah kita berikan kepada beliau. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa hal yang ini sudah diketahui secara umum. Jadi sudah disebutkan soal penjegalan pencapresan Saudara Anies Rashid Baswedan, pembegalan partai politik yakni Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara untuk strategi pemilu Pilpres 2024, terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK, dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Nah, semestinya sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor Romawi 6/PR/2001, Saudara Joko Widodo menyatakan berhenti dari jabatannya, mundur begitu. Namun sampai hari ini Saudara Jokowi tidak mundur. Pada saat yang sama DPR yang semestinya menggunakan hak politik untuk mengontrol eksekutif tidak juga melakukan tindakan kontrol minimal, menggulirkan hak angket sebagaimana sudah diinginkan oleh banyak pihak. Nah, karena itu selanjutnya kita minta tanggapan dari Insinyur Tito Rusbandi agar dapat menyampaikan pandangannya. Beliau ini dari Ketua Komite Peduli Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. From Bandung. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini kita akan memilih apakah Indonesia ini hitam atau Indonesia ini putih. Hari ini sudah dijelaskan tadi betapa banyak kezoliman, kecurangan, kegagalan dari rezim ini. Terlalu banyak kalau kita tuliskan lagi, akan habis beribu-ribu halaman. Hari ini kita menyaksikan semakin buas dan ganas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin besok entah apa lagi yang terbongkar setelah triliunan korupsi BTS yang menyangkut seluruhnya pemangku-pemangku rezim saat ini. Dan saya hanya menyatakan isi hati dari yang telah disampaikan tadi, bahwa kita telah hanyut nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa pengorbanan, tanggung jawab, keterlibatan, pengendalian diri. Semuanya sudah tidak ada. Remuk berkeping-keping, akhlak bangsa remuk berkeping-keping dari barat sampai ke timur. Berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan, kami sudah lama kehilangan kepercayaan kepada Jokowi. Kita harap seperti yang disampaikan tadi, berharap Pak Amin selaku tokoh reformasi kembali tampil bersama tokoh-tokoh lainnya, Dr. Rizal Ramli, kemudian Pak Gatot Nurmantio dan yang lainnya, untuk bersama-sama bergerak kembali menentukan masa depan bangsa ini. Dan kemarin di Bandung sudah ada satu letupan People Power, dan kami ingatkan bahwa semangat Bandung Lautan Api tidak akan pernah padam. Kalau dulu Bandung long march dari Bandung Yogyakarta, maka sebentar lagi Bandung akan long march ke Jakarta untuk menuntut, untuk merebut kembali daulat rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Takbir, Allahu Akbar. Luar biasa. Ternyata kita punya banyak sastrawan. Bukan hanya sastrawan politik ternyata. Ada juga beliau sastrawan dari Bandung tadi. Luar biasa ungkapan beliau. Berjajar dusta-dusta ya. Iya, berjajar dusta-dusta. Masya Allah. Baik, demikian tadi dari Insinyur Tito Rusbandi
Tapi bukan Tito Karnavian ya, ini Tito Rusbandi. Sekali lagi ya, Insinyur Tito Rusbandi, Ketua Komite Peduli Indonesia. Dan kita tahu bahwa semestinya memang DPR ini melakukan proses politik terhadap Jokowi, karena kan wakil kita DPR gitu. Tapi wakil kita ini cicing-cicing wae gitu. Nah, ini bagaimana ini? Kita minta tanggapannya dari Bang Jali Pitung, tokoh dari Betawi. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada saudaraku yang selalu menyuarakan suara-suara Islam, Ustadz Hasinuddin, atas kesempatan dan undangannya di tempat dan momentum yang sangat monumental dan berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini merupakan hari yang tipis, di mana euforia terhadap penyelenggaraan pemilu dan banyak riak-riak serta keluhan-keluhan masyarakat. Dalam kesempatan yang singkat ini sebenarnya saya termasuk orang yang sulit untuk dibatasi waktu, karena waktunya sangat terbatas, maka saya akan menyampaikan 2 hal saja. Dan ini selalu saya menyampaikan 2 hal sejak 2019 khususnya. Yang pertama adalah tentang penegakan hukum, keadilan dan HAM. Yang kedua tentang demokrasi dan kebangsaan. Yang ketiga mungkin dalam refleksi 25 tahun reformasi ya Prof. Amin ya. Kita akan kupas juga sedikit tentang reformasi yang terbeli. Terkait yang pertama mengenai penegakan hukum, keadilan dan HAM. Berbicara tentang keadilan, saya adalah salah satu korban. Saya ulangi, saya adalah salah satu korban politisasi hukum. Kenapa saya menyebutnya politisasi hukum? Sementara orang banyak mengenal dengan istilah diskriminasi hukum, tapi saya memakai istilah itu politisasi hukum. Peristiwanya begini, kita flashback karena ini mengingatkan kita juga bahwa 5 tahun yang lalu 2019 kita berjuang mati-matian. Kalau saya bilang tuh mati-matian memang benar, karena banyak teman-teman kita yang mati. Dan alhamdulillah saya sudah memasuki 2 fase. Yang pertama dimusuhi, yang kedua dipenjara, tinggal dibunuh yang belum. Insya Allah Allah akan menyelamatkan kita sebagaimana firman Tuhan. Firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, dalam konsepsi perjuangan saya sebagai aktivis, kita selalu berjuang. Namun yang sangat disayangkan adalah orang selalu berbicara tentang konstitusional. Nah, kita masih dalam tahapan konstitusi. Inilah yang saya sesalkan pada aksi 2019 tanggal 20 September itu dikawal oleh Bang Edi Mulyadi. Kita kerahkan tuh ulama, rakyat, umat, mahasiswa, milenial, segala aspek, segala komunitas. Kita ingin menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan politik kepada wakil rakyat kita. Yang kalau mau pemilu tuh, Bang Jali tolong ya bantu, tolong dong coblos saya, tolong dong pilih saya, tolong dong pilih partai saya. Ternyata ini 14 abad yang lalu benar ini Rasulullah bilang, jangan dipilih kalau orang yang minta dipilih. Karena pada hakikatnya orang yang tidak minta dipilih itulah yang lebih visible dan capable untuk menjadi seorang pemimpin. Takbir. Kemudian saya tidak akan mengulas kembali tentang keburukan, kesalahan, kekeliruan, dan hal-hal yang bersifat inkonstitusional yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa saya lengkap? Karena saya bersama Ustadz Hasinuddin dan Bang Egy Sujana juga sudah menuntut Jokowi untuk mundur karena dianggap telah melanggar konstitusi, khususnya pasal perbuatan tercela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Amin, saya tidak ulas kembali karena beliau sudah paparkan dengan panjang lebar yang disampaikan oleh Buya kita, Fikri
Bareno, dan ini senior kami udah ubanan ini, Pak Dr. Tito dari Bandung. Saya malu nih, saya rambutnya maaf masih putih, beliau masih ubanan, masih tetap berjuang. Pak Amin Rais masih pakai tongkat, sudah pakai tongkat masih berjuang. Nah kita yang muda-muda nih, makanya di belakang kita adik-adik kita milenial, semoga kita sadar bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah menegakkan hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penegakan HAM, di mana kita ingin keluar dari penjajahan kita pada saat kita dijajah oleh Belanda. Kakek dan kakek saya itu salah satu orang yang menjadi korban. Lidahnya dipotong. Karena apa? Karena merahasiakan di mana gerilyawan itu berada. Tapi kali ini buzzer-buzzer yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi tadi dibiayai oleh negara. Dan ini bukan kaleng-kaleng biayanya, miliaran, dan bukan juga tertutup, tapi ini terbuka. Semua orang tahu tentang peristiwa itu. Nah, kemudian tentang demokrasi dan kebangsaan. Sebentar lagi kita ini akan menghadapi pemilihan umum. Saya tidak menyuruh orang ikut pemilu, juga tidak melarang orang untuk ikut pemilu. Karena pemilu ini merupakan agenda tahunan, agenda 5 tahunan yang sudah menjadi program pemerintah. Tapi saya ingin menitik beratkan kepada peristiwa 5 tahun yang silam. Saya sebut 2019 itu adalah demokrasi hitam, Prof. Ratusan korban, khususnya 9 nyawa. 9 nyawa anak bangsa itu meregang nyawanya di Bawaslu. Dan ini yang kita minta. Maka saya juga merupakan bagian mungkin, saya duga karena saya ngotot minta itu ditegakkan hukum dan keadilan, seperti tema yang saya catat di awal tadi, bahwa 2019 saya ditangkap. Saya memang ngotot, khususnya Harun Al-Rasyid, ananda kita Harun Al-Rasyid yang mati, yang meninggal pada peristiwa 2019 yang saya menyebutnya itu sebagai demokrasi hitam. Semoga demokrasi hitam ini tidak kembali jika itu pemilu akan dilakukan. Maka kepada saudara-saudaraku seluruhnya sebangsa dan setanah air untuk cerdas dan pandai-pandai memilih partai-partai serta orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat. Kemudian peristiwa 6 laskar. Terbunuhnya atau dibunuhnya 6 laskar pengawal imam besar kita Habib Rizik. Sering itu saya menulis artikel, tulisan berita dalam diskusi-diskusi tertentu, orasi-orasi, bahkan saya sampaikan cerita tentang equality before the law, tentang law enforcement, tentang penegakan hukum. Hukum yang mana dan untuk siapa gitu. Sering itu kita sampaikan, maka sejak saat itu saya sudah memproklamirkan dengan istilah baru yang bernama saya sebut namanya reproklamasi. Saya membentuk organ taktis yang kita beri nama Aliansi Selamatkan Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Karena apa yang disampaikan oleh para beliau-beliau ini, para tokoh-tokoh kita, para senior-senior kita, semua berorientasi pada bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini. Saya sangat setuju dengan usulan senior saya itu Bang Edi Mulyadi. Orang bilang dia wartawan senior, tapi menurut saya dia lebih dari itu. Beliau adalah seorang mujahid. Jadi usulannya untuk merekatkan kembali para tokoh-tokoh dulu 1999 kita mengenal 4 tokoh Ciganjur, maka saya sepakat itu dengan 4 tokoh baru. Di antaranya Bang Rijal Ramli, kemudian Pak Gatot Nurmantio, Pak Amin Rais, dan satu lagi siapa tadi Bang ini? Habib Rizik. Ya, imam besar kita Habib Rizik. Nih 4 pilar ini merupakan sebuah bonder yang paling bisa merekatkan bangsa ini. Soal kepentingan politik yang praktis ini pasti lewatlah dengan beliau-beliau. Bagaimana mungkin kita bisa memilih seorang pemimpin yang baik? Saya ulangi ya, ini saya ulangi kalimat saya 2019. Bagaimana kita bisa menghasilkan seorang pemimpin yang baik apabila proses kontestasinya, proses pemilihannya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Kalau istilah Bang Hosinuddin dan yang lain-lain, ini istilah cawe-cawe gitu loh. Jadi jangan-jangan nih
Pemilunya belum dilakukan, pemenangnya sudah ditetapkan. Ini kan gila kita. Nah, ini menurut saya yang merupakan sebuah pengkhianatan besar terhadap para pahlawan bangsa kita. Maka untuk itu mohon dukungannya sebagaimana yang kami lakukan dulu. Makjulkan Jokowi. Itu 20 Mei. Saya mengambil momentum itu sebagai hari kebangkitan nasional. Bahkan saya nih aktivis sampai terilhami menciptakan satu puisi dan satu lagu. Saya beri judul Selamatkan Indonesia. Dan puisinya saya beri judul Kembalikan Indonesiaku. Satu petikan kalimat di lagu tersebut, kita ingin lu, mari lu kaum-kaum muda. Saya ini mungkin berapa hari lagi, seminggu lagi saya meninggal. Kalau tidak Senin sampai Minggu, kita tunggu. Itu saya dipastikan meninggal. Al-Quran yang berbicara setiap insan yang bernapas itu pasti mati. Apalagi tokoh-tokoh kita nih. Semangatnya ditularkan kepada kita. Malu kita bangsa Indonesia. Malu kita generasi muda. Diminta atau tidak diminta. Diakui atau tidak diakui. Dipungkiri atau tidak dipungkiri. Anda-andalah nih sebagai wakil-wakil kita. Sebagai calon-calon pemimpin kita. Calon-calon penerus bangsa ini. Saya Bang Jali Pitung akan mati dan dipastikan pasti mati. Takbir. Nah, terkait reformasi yang 25 tahun ini reformasi yang terbeli menurut saya. Saudara-saudara semua bisa bayangkan bagaimana dulu Pak Amin Rais berjuang bersama mahasiswa, rakyat dan segenap kekuatan bangsa ini untuk mengakhiri dugaan yang katanya Pak Harto ini sebagai pemimpin yang otoriter, pemimpin yang isunya pokoknya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi pada hari ini jijik kita melihatnya. Korupsi berjamaah, korupsi yang terbuka, korupsi yang terang-terangan dan nepotisme yang terang-terangan. Pak Amin tadi sudah menyebut bahwa Pak Jokowi telah melakukan apa tuh namanya? Monarki. Apa tuh? Nepotisme. Kaisang mau dijadiin wali kota Depok, Bob Nasution, kemudian Gibran mau dikirim ke Jakarta. Memangnya di Jakarta nih nggak ada orang pinter apa? Saya sebagai anak Betawi banyak yang pinter. Walaupun saya tahu ukuran baju saya tidak mungkin saya mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Jadi kembalilah kita kepada falsafah kita Pancasila. Kembali kita kepada undang-undang dasar kita yang 45 yang asli. Sebagaimana tujuan kita berbangsa dan bernegara. Tadi Buya Fikri sudah katakan bahwa keadilan disebutkan 2 kali. Itu sering kita ulang-ulangi. Bullshit kita membangun bangsa ini. Bullshit kita berbicara tentang keadilan ketika hukum kita injak-injak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf juga atas kekeliruannya. Dan juga saya minta maaf, memang saya agak berapi-api. Karena saya udah capek menulis artikel. Capek saya menulis berita. Ratusan kali teman-teman kita, saya juga memimpin orasi, memimpin demonstrasi, unjuk rasa dan sebagainya. Maka kita belajar dari revolusi Facebook. Saudara-saudara ya, Bang Edi ya, ini terkait dengan media. Jangan anggap enteng nih media. Teman-teman yang punya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, itulah senjata-senjata kita melawan buzzer. Itulah senjata-senjata kita melawan kejoliman. Itulah sholat yang hakiki menurut saya. Mohon maaf para kiai jika salah. Karena saya mengetahui bahwa memahami sholat yang sesungguhnya adalah menjauhkan diri dari kejoliman, menegakkan keadilan, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka revolusi Facebook yang dilakukan oleh warga Tunisia itu sukses. Kenapa kita tidak sukses? Karena kita masih belum merem nih, belum melek, belum sadar bahwa kita ini terjajah secara ekonomi, khususnya secara hukum. Lalu untuk apa juga kita merdeka? Maka saya bilang, merdeka kita belum selesai. Maka marilah kita selamatkan Indonesia. Takbir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran ini Bang Jali ya. Memang sudah lupa waktu kalau sudah diminta bicara. Saya cek udah lewat. Sempat saya ingatkan ya. Tapi itulah semangat dari Bang Jali Pitung. Kita pegikan
Takbir. Oh, Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya ada Bang Namrudin, ya Ustadz Namrudin. Saya tidak terlalu menyampaikan pengantar banyak karena waktu kita terbatas. Maksimum kalau 11.35 atau 40 lah nanti kita harus akhiri. Jadi mohon nanti yang lain juga menyesuaikan. Nanti terakhir nanti kita pembacaan pernyataan bersama. Nanti ada Bang Namrudin, kemudian Bang Azam kan, terakhir nanti ada Bapak siapa tadi saya sudah. Iya, Bapak Gamari ya. Nanti terakhir Pak Gamari lalu kita pembacaan pernyataan. Kepada Ustadz Namrudin dipersilakan. Oh iya, nanti kalau yang pas di belakang lukir ke depan gantian. Nah, juga nanti Bang Jali gantian. Iya. Biar kelihatan itu Ya. kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna fatahna laka fatham mubina. Al-ayah. Para guru-guru yang saya hormati, wabil khusus guru kita Profesor Amin Rais yang alhamdulillah beliau sehat walafiat. Ini sangat luar biasa inspirasi buat kita semuanya. Serta para guru-guru yang lain. Karena waktunya terbatas, ini Ustadz Qazinuddin, saya cuma baca pantun. Boleh pantun ini? Boleh. Cuman sebelum Fadal. pantun, saya juga sedikit ngerewe juga. Sebenarnya ini berawal dari kesalahan sebagian rakyat Indonesia memilih pemimpin. Saya nggak bilang kesalahan rakyat Indonesia memilih pemimpin karena kita nggak ikut memilih beliau. Ya. Padahal itu Bibit Waluyo, itu Gubernur Jawa Tengah waktu itu sudah ngomong bahwa Jokowi adalah wali kota terbodoh se-Indonesia. Itu sudah ada pernah ngomong seperti itu. Ya bodohnya kenapa kok sebagian masa Indonesia ikut memilih pemimpin yang bodoh? Lebih bodoh dong. Lebih bodoh lagi jadinya. Nah, jadi inilah kesalahan sebagian rakyat yang jangan diulangi lagi. Inilah pentingnya edukasi politik kepada umat dan rakyat Indonesia. Nah, jadi saya pantun nih Bang Qazinuddin. Ya, siap. Ini saya dadakan bikin nih, karena tadi waktu terbatas, jadi saya ngomong panjang lebar. Beli sawi di Pasar Halim. Cakep. Kurang kompak. Ya. Beli sawi di Pasar Halim. Cakep. Makannya bareng Bang Dur. Cakep. Jokowi presiden yang zolim. Cakep. Rakyat sudah muak minta kau mundur. Cakep. Takbir. Takbir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ternyata sama-sama Betawi, kalah Bang Jalin Pitung nih ya. Ya. Lebih kental baik. Selanjutnya waktu juga mohon diperhatikan Bang Azam kan. Nah, Bang Jali bisa lokir ke belakang sebentar. Bang Azam ke depan, nanti terakhir dari Dr. Haji Muhammad Gamari ya nanti terakhir. Silakan Bang Azam. Nah. Ini aja paket hemat Azam Khan Pakistani ya. Silakan Pakistani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi sudah banyak sekali yang disampaikan para narsum, terutama yang terhormat kepada guru kita Profesor Bapak Amin Rais dan beberapa rekan-rekan yang atau guru-guru kita yang sudah ada, termasuk Mas Edi, rekan kita juga. Jadi gini, saya cara berpikirnya begini. Mungkin kalau tadi lebih banyak berapi-api, saya Berair-air aja ya. ya Tapi saya, jangan menangis, Bang. enggak. Jadi gini, pikiran saya tuh gini, apakah sudah lumpuh negara kita ini, baik itu legislatif, baik itu eksekutif sendiri maupun yudikatif. Kenapa? Padahal nyata loh, bahwa Jokowi ini nggak punya ijazah, nyata lah itu. Itu nggak bisa dibantah itu nggak bisa dibantah. Karena rekan kita Prof. Egi, Ustadz Ahmad Qazinuddin dan rekan-rekan lawyer yang lain juga sebelumnya juga kita sudah menggugat di PN Pusat tentang kebohongan 66 Jokowi. Semuanya tuh diatur sedemikian rupa, bahkan pada tingkat media-media ekstrim juga TV nasional kita undang berulang-ulang, tidak pernah datang satupun. Jadi memang fakta negeri kita ini
dikelilingi oleh kebohongan, dusta, ya, pengkhianatan terhadap rakyat. Apa yang kurang maksud saya gitu loh ya. Sudah nyata dan real ya. Bahwa sebenarnya bukan cuma pemakzulan zaman ini. Zaman yang pertama juga sudah harusnya dilakukan gitu loh ya. Ya kita ngerti bahwa mereka ini dikelilingi oleh ya para, bukan cuma buzzer ya, tapi para pendukung modal yang cukup dahsyat ya. Sehingga negara kita ini dibeli dengan cara arogan, dengan cara yang salah, dengan cara setania. Kira-kira begitu. Makanya saya hanya berpikir begini. Para yudikatif, para eksekutif, siksa itu ada loh ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Anda nggak bisa membela diri Anda dalam konteks Anda tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Bahaya loh. Ya. Dan lebih bahaya lagi, bagaimana coba bayangkan 20.000 triliun kurang lebih masih hutang kita. Menurut beberapa anggota DPR nih Pak Prof, itu bagaimana rakyat akan membayar itu semua? Jadi konteksnya kita ini ada dalam ring fire. Jadi ada dalam cincin api yang memang serius ini. Jadi negeri kita ini sebenarnya memang ada indikasi kuat, sudah digadaikan, sudah dijual dengan IKN yang begitu dipaksa. Jadi ingat IKN saya, ada kriminalisasi kepada rekan kita gara-gara soal jin buang anak. Gitu. Apa faktanya? Harusnya jin yang tersinggung. Kenapa orang di situ yang tersinggung? Nah gara-gara itu muncullah Prof Amin hanya monyet saya. Ya juga dipanggil gara-gara hanya ngomong hanya monyet. 10 jam lebih kita diperiksa, berhadap-hadapan juga dengan Mas Edi. Satu pintu di depan itu. Jadi saya merasa bukan cuma nyeleneh ini kebatilan yang dibangun. Ini luar biasa yang dilakukan oleh Jokowi CS ya. Luar biasa. Saya hanya meminta, kita nih sudah mulai dari Prof Amin, kita semua lah ya sudah berjuang untuk menegakkan ya kebenaran, law enforcement. Kita hanya minta pada Allah supaya segerakanlah turun. Amin. Itu aja. Karena kekuatan hanya di Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, ya, tapi tanpa Allah turun tangan, saya kurang yakin ada kekuatan yang dahsyat. Tapi tak kalah Allah dalam waktu dekat turun tangan. Coba, apakah Jokowi sekuat Fir'aun, Namrud? Enggak. Sebentar itu kalau Allah berturun tangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohonkan maaf kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini advokat tapi memberikan tausiah agama. Ini Kiai Azam Khan. SH hahaha hehehe aca-aca pai ya. Beliau ini memang ada keturunan Pakistan dan saya sering dibawakan makanan-makanan khas dari Pakistan ala chef ya, sambosa macam-macam ya, samosa ya. Ada juga susu khasnya, luar biasa pokoknya kalau Bang Azam ini. Bisa lah punya bini 2-3 kalau dekat sama Bang Azam ini ya. Baik, selanjutnya dari Dr. Haji Muhammad Gamari MPS, jadi alumni perguruan tinggi Bersatu ya. Nah, kepada beliau kami persilakan ini mendukung poros pembebasan untuk bangsa dan negara tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Monggo. Oh, mantan Komisi 1 DPR RI. Masya Allah. Pak, bisa bagi komisi, Pak? Dari PKS. Ya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azad jundah wa zamal akzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari alumni Perguruan Tinggi Bersatu
dari berbagai universitas, negeri dan swasta, menyatakan mendukung upaya poros pembebasan negara dan bangsa dari penindasan orang-orang yang zalim. Karena kami berprinsip tetap melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Forum ini adalah forum yang sangat tepat untuk melakukan upaya lawan kezaliman dan menegakkan keadilan itu. Dalam kesempatan ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri, maka ada pesan yang ingin sampaikan kepada umaro, ulama, dan umat. Karena ketiga ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu pesan saya kepada umaro adalah bahwa kepada umaro kami ingin berpesan agar mereka melaksanakan tugas mereka secara amanah, secara tabligh, secara fatonah, dan secara sidik. Jujur, amanah, tabligh, dan fatonah adalah syarat mutlak bagi para pemimpin kita. Apabila itu tidak dilaksanakan, maka sudah barang tentu sangatlah wajar kalau kemudian umat tidak lagi mempercayainya. Dan seperti diakui sendiri oleh pejabat negara kita, ketika itu tidak dipercaya, maka sudah selayaknya pula lah untuk mundur dari jabatan itu karena sudah tidak mampu melaksanakan amanah, tidak mampu berbuat sidik atau jujur, tidak mampu tabligh, tidak mampu untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Dan kepada para ulama, kami ingin juga menyampaikan, marilah pada ulama-ulama kita memberikan nasihat-nasihat yang benar, tanpa ragu, tanpa takut, untuk memberikan nasihat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini adalah perintah Allah sebagaimana yang Allah firmankan, wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah ini juga bukan hanya ditujukan kepada para ulama, tapi juga ditujukan kepada umat. Oleh karena itu, umat dalam hal ini umat Islam dan juga hamba-hamba Allah yang lain di dalam rangka membangun bangsa dan negara patutlah untuk kemudian bersatu di dalam rangka melawan keadilan, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Sesuai dengan konstitusi yang ada, maka seluruhnya ini harus kita salurkan melalui wakil-wakil kita yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, pertanyaan kemudian, apabila MPR RI tidak mau mendengar apa yang kita serukan, tidak mau mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyat, maka sudah barang tentu apa yang kita hendak lakukan adalah upaya untuk menyeru dengan kekuatan rakyat agar pemimpin yang zalim, agar pemimpin yang tidak adil ini segera bertaubat dan taubatan nasuha secara nasional, sehingga dengan demikian kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan dan petunjuk kepada kita semua agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan pesan singkat ini didengar oleh pihak manapun sehingga kita betul-betul diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Muhammad Gamari MPS dari alumni Perguruan Tinggi Bersatu. Dan tibalah kita pada inti acara, yakni pembacaan petisi bersama advokat tokoh dan ulama nasional tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Dan karena itu kepada semua peserta diharapkan untuk berdiri dan Pak Amin mohon berkenan untuk membacakannya. Monggo. Minta saya. Iya. Terima kasih. Takbir. Kacamata saya. Betul kacamata. Tolong kacamata. Bisa. Insya Allah bisa. Baik, saya yang megang jenengan itu ya. Poros pembebasan untuk bangsa dan negara bergerak, petisi bersama advokat, tokoh, dan ulama nasional tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk
tetapi tidak terbatas pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara, polisi, jaksa, dan KPK untuk strategi pemilu dan Pilpres 2024, terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK hingga dugaan ijazah palsu, maka kami segenap advokat, tokoh dan ulama nasional yang tergabung dalam Poros Kebebasan untuk Bangsa dan Negara menyampaikan petisi sebagai berikut. Pertama, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir, menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman, Esa, Gus Nur, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hammad, dan yang lainnya untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Demikian petisi kami sampaikan. Jakarta, 9 Juli tahun 2023. Tertanda Profesor Amin Rais. Kedua, Ahmad Khozinuddin Esa. Tiga, Dr. Haji Marwan Batubara, MSc. Keempat, Dr. Antoni Budiawan. Kelima, Bang Edi Mulyadi. Keenam, Aziz Yanuar, SH, MH. Ketujuh, Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim, SH, MA. 8. Dr. Muhammad Taufik, SH, MH. 9. Profesor Insinyur Wiwit Agus Pratikto, MSc, PhD. 10. Haji Rijal Fadilah, SH, MH. 11. Ustadz Eka Jaya, Ormas Pejabat. 12. Asham Khan, SH. 13. Haji Ismar Syarifuddin, SH, MA. 14. Hatta Taliwang. 15. Sutoyo Abadi. 16. Buya Fikri Bareno. 17. Mayor Jenderal TNI Dedi S. Budiman, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan maksud saya, Dedi S. Budiman. 18. Ustadz Namruddin DF. 19. Ustadz Ferry Kustanto, Ketua GNPR. 20. Dr. Alfian Tanjung, MPD atau Ustadz Alfian Tanjung. 21. Ustadz Dr. Andes Rahmat Mahmudi, MSc, Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. 22. Ustadz Nur Salman. 23. Insinyur Tito Rusbandi. Ke-24. Advokat Juju Purwantoro, SHMA. 25. Kolonel Purnawan Sugeng Waras. 26. Haji Novel Bamukmin, SH, MSOS. 27. Mudrik Setiawan Malkan Sangidu, Mega Bintang. 28. Ustadz Yusuf Pulungan. 29. Presiden PKAD.
32 Ahmad Daryoko. Saya kira itulah para penerangan dan kita terbuka untuk menerima tokoh-tokoh yang lain juga. Insya Allah Tuhan bersama kita. Jadi akhirnya jangan lupa usaha manusia semacam apapun, segiat apapun perlu ridho dan izin Allah. Nah itu kami dengan segala kerendahan hati betul-betul kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang kempis menghadapi tekanan-tekanan yang berat, dan kita betul-betul bermimpi dalam arti memohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan keadilan buat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Silakan duduk kembali dan demikianlah rangkaian acara pada hari ini, dan kepada saudara-saudara segenap sebangsa dan setanah air kami ucapkan atas perhatiannya, dan agar berkah maka mari kita tutup forum ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka.